Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang mendung ini ya, kembali kita mengingatkan untuk senantiasa kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak ya, terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka andaikan kita mau menghitungnya, Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah kepada kalian, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Mungkin ada yang protes, Ustadz, nikmat yang mana sih? Ya, badan sering sakit gitu ya, mungkin duit ora akeh gitu. Masya Allah ya. Karena apa? Yang kita lihat nikmat itu sekedar duit, Pak. Ya, sebagian besar kita menganggap nikmat itu seorang dikatakan nikmat dan bahagia ketika duitnya banyak. Padahal di sana ada nikmat-nikmat yang jauh lebih berharga daripada duit. Seperti apa Bapak sekalian? Seperti Allah memberikan kepada kita fisik yang sempurna, badan yang sehat. Insyaallah ya, orang duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi dia punya penyakit melilit. Makanya harus hati-hati, makan sambal cuma cabai satu, melilit, mencet seminggu. Masya Allah, dia pengen makan sambal terasi, tidak bisa. Ada orang musim mangga, makan mangga, makan satu potong melilit, nggak boleh makan mangga lagi, coba tersiksa ya. Tapi ketika kita Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, mau makan sambal oke, mau makan roti oke, pelem sing murahan ya oke ya. Masya Allah, itu nikmat ya. Terkadang kita lupa ya, Allah menjadikan kita melihat dengan sempurna ya, yang jauh kelihatan apalagi yang dekat gitu Pak ya. Kadang-kadang sampai pinternya kita, kekurangan orang yang jauh saja ketahuan. Gitu ya. Itu keliru tapi ya, Masya Allah. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hendaknya kita banyak bersyukur atas nikmat tersebut. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita
yaitu masih membicarakan tentang iman terhadap hari akhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membicarakan tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Ya Ustaz, dari dulu kok diulang-ulang terus? Iya, sengaja Bapak sekalian. Ya, karena memang pengajian yang dilakukan para ulama kita, istilah para ulama tentang majelisnya Imam Ahmad. Kata mereka, majalisu Ahmad, majalisul akhirah. Majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal adalah majelis perkumpulan tentang akhirat. Karena selalu mengingatkan akhirat. Karena seorang yang dia semakin yakin dengan adanya negeri akhirat, maka kenapa? Efeknya apa? Dia akan semangat beramal soleh. Dan dia akan berani untuk apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Makanya orang kalau sudah ingat akhirat, dia mau berbuat zalim mikir 1000 kali. Ini saya berbuat seperti ini, nanti di hari kiamat bakal Allah akan apa? Tampakkan. Yauma tublas sarair. Di satu hari yang rahasia-rahasia akan ditampakkan di hari itu. Insyaallah ya. Nah, maka inilah yang menjadikan baiknya hati seseorang adalah ini, yaitu mengenal negeri akhirat dengan sebenar-benarnya. Ya, maka manusia ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di mana? Di mahsyar. Ya, hari yang sangat berat, hari yang sangat melelahkan. Karena apa? Satu hari di situ berapa jaraknya? Seperti 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di satu hari yang jaraknya adalah seperti 50.000 tahun. Masya Allah. Jadi kalau kita umurnya 50 tahun di dunia ini, berarti di padang mahsyar itu baru mahsyar ya, 1000 kali lipat. Ya, dalam keadaan apa? Matahari didekatkan di atas kepala kita. Insyaallah ya, tentunya ngeri sekali. Namun Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjelaskan bahwa dikala itu, ya dikala matahari didekatkan panasnya luar biasa, manusia kepayahan. Namun apa? Rasul menyebutkan ada 7 golongan manusia, ya, yang mereka akan mendapatkan naungan teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Coba perhatikan. Yang Rasul sebutkan di sini adalah bukan orang-orangnya, tapi yang Rasul sebutkan adalah sifat-sifat mereka, Pak. Kalau orang disebutkan, kita nggak masuk. Kenapa? Rasul pas menyebutkan hadis ini kita belum ada. Tapi alhamdulillahnya ternyata yang Rasul sebutkan adalah sifat-sifat mereka. Yang ini mungkin kita melakukan sifat yang ada, maka kita berhak mendapatkan keutamaan tersebut. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka, ya, di suatu hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Rasul sini menyebutkan ada 7, walaupun 7 ini bukan pembatasan. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasul, imamun adilun. Para imam, para pemimpin yang berlaku adil. Berat atau tidak? Berat sekali, Pak. Kalau kita kan, siapa yang kita utamakan? Dulu yang menjadi tim sukses kita gitu, Pak. Kan gitu ya. Tapi kata Rasul, siapa pemimpin yang beruntung itu yang akan mendapatkan naungan di hari itu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Apa kriteria pemimpin itu adil?
Para ulama menyebutkan ada dua kriteria. Satu, itu seorang pemimpin yang dia ketika memimpin rakyat dan masyarakatnya menjadikan aturan Allah sebagai aturannya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah para pemimpin yang mereka menyamaratakan, tidak pilih kasih, mana teman, ya, mana lawan, gitu ya. Kalau seorang memimpin dengan adil, maka hak-hak mereka akan ditunaikan, walaupun mereka adalah orang yang tidak pernah kenal dengan kita. Masya Allah, ya, itulah. Maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah sosok pemimpin yang adil. Sampai beliau pernah mengatakan di hadapan anak-anaknya, "Lau kanat Fatimah bintan Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kata Rasul, andaikan Fatimah putra Rasulullah mencuri, akan saya potong tangannya secara langsung, kata Rasul. Coba, ini menunjukkan bahwa Rasul SAW adilnya beliau. Ketika yang mencuri adalah orang yang tidak dikenal atau orang yang lemah, tetap ditegakkan hukuman. Bahkan apa? Andikan yang mencuri orang yang paling dekat dengan Rasul pun akan ditegakkan hukuman. Itu namanya adil, Pak. Masya Allah, ya, pemimpin yang adil. Ini perbuatan yang sangat berat, Pak. Ya, tetapi apa? Keutamaannya luar biasa. Sudah, pokoknya perbuatan yang berat. Coba ya, dia pemimpin dulu jadi karena tim suksesnya yang dukung dia. Begitu dia sudah nangkring didudukan enak itu, ada salah satu teman dekatnya dia melanggar aturan. Mau dihukum? Waduh, ya mikir 1000 kali kan. Masya Allah. Rasul SAW subhanallah mencontohkan kepada kita. Perbuatan sangat berat, maka apa? Ganjarannya pun sangat besar sekali. Dan itu selalu. Pekerjaan yang ringan, bayarannya kecil. Pekerjaan yang berat, bayarannya besar. Ya kan? Coba, pekerjaan yang resikonya besar, mesti bayarannya gede. Ngapa? Benerin itu jalur listrik, tinggi sekali di sana, Pak. Itu kalau setrum selamat tinggal langsung masuk ke masjid, Pak. Kenapa? Langsung disiarin innalillahi. Makanya bayarannya gede. Tuh, ada pemancar, misalkan apa, Telkomsel atau Indosat itu mau bikin pemancar baru gitu. Itu yang masang, saya pernah ketemu, gimana gajinya lumayan sih. Tapi resikonya besar, kata dia gitu. Yang orang lagi masang ngobrol sama dia itu. Karena memang tinggi sekali, 90 meter. Itu kalau jatuh, Mas, Masya Allah, asli itu. Langsung berubah saat itu. Istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim piatu gitu. Makanya bayarnya besar. Sama, pemimpin yang adil ini adalah yang sangat beresiko. Tapi apa? Keutamaannya luar biasa di hari kiamat. Ini yang pertama. Kemudian sifat yang kedua kata Nabi, beliau mengatakan wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, yaitu para pemuda yang mereka tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jarang terjadi. Ini perkara yang sangat berat. Pemuda kok tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Itu jarang. Mungkin 101 atau bahkan 1001. Iya Pak tidak? Iya. Jangan jauh-jauh Pak. Zaman sekarang anak di sekolah SMP, SMA, datang terdengar suara azan. Berapa dari ribuan murid itu yang datang ke masjid untuk sholat? Tidak sampai 5 anak. Ya, dari ribuan yang datang tidak sampai 5 anak itu yang menjalankan sholat. Itu zaman saya dulu SMA tahun 2007. Lah zaman sekarang sudah, Masya Allah, mungkin dari separuh wong tok yang sholat gitu. Sewu sing sholat separuh tok. Maksudnya apa? Sikiri nang masjid, awaknya nang luar masjid, mungkin gitu ya. Subhanallah sekali. Maka pemuda-pemuda seperti ini betul-betul pemuda pilihan Allah. Seorang pemuda yang ya mereka
tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Itu sangat jarang. Makanya apa? Pahalanya pun luar biasa. Ya, makanya jadilah kita seorang pemuda yang soleh dan orang tua yang mencetak anak-anak kita kelak menjadi anak muda yang soleh itu, Pak. Karena gini prinsipnya. Prinsipnya kita pengen punya anak soleh dan soleha. Pengen gak? Pengen boten? Ya pengen. Tapi apa? Itu akan susah tercipta kalau ternyata orang tuanya tidak mencontohkan. Kalau orang-orang Arab bilangnya seperti ini, Pak. Kalau ulama-ulama mengatakan kaifa istaqammal dhillu wa auduhu a'waj. Bagaimana mungkin bayangan benda akan lurus sedangkan benda aslinya bengkok. Itu ya. Lah wong benda aslinya saja udah bengkak-bengkok, kok pengen kemudian bayangannya lurus. Jadi ibaratkan orang tua adalah benda aslinya sedangkan anak-anak mereka adalah apa bayangannya. Gitu loh, Pak. Makanya coba kita melihat keluarga yang memang bapaknya rajin menjalankan sholat 5 waktu, katakanlah kapan mendengarkan azan segera menjalankan sholat, anaknya akan ikut. Kenapa? Bagi anak yang baik itu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, gitu. Tapi kalau bapaknya nuwun sewu ya, memang apa? Anda tukang joget. Ya iya, tangi turu joget, Arab turu joget, ngelinture joget. Anaknya ya milu joget-joget. Gitu ya. Masya Allah. Ini makanya kewajiban orang tua adalah apa? Mendidik anak-anak mereka. Maka di hari kiamat nanti ya, di hari kiamat nanti sebelum Allah meminta pertanggungjawaban kepada anak-anak yang durhaka, kepada anak-anak yang bermaksiat kepada Allah, yang pertama kali dimintakan pertanggungjawaban adalah si bapak dan si ibu. Bagaimana mereka mendidik anak-anaknya selama ini, gitu ya. Iya, akan diminta pertanggungjawaban seorang bapak dan ibu ketika mendidik anak-anak mereka. Masya Allah ya. Maka pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah itu termasuk makhluk yang langka. Ya, makanya Bapak sekalian, kita jangan membiarkan anak habis waktunya dengan yang sia-sia. Kalau zaman sekarang HP terus dulu, Pak. Gitu ya. Nah, itu perlu kita waspadai. Masya Allah ya. Ini karena keumuman anak muda itu, umumnya mereka punya anggapan bahwa hidup masih panjang. Lah, mumpung muda puas-puasin kata mereka. Ya, seakan-akan dia punya anggapan bahwa mati itu hanya haknya orang tua. Padahal banyak sekali anak muda yang lagi kuat-kuatnya mati, waduh, nggak kehitung berapa jumlah mereka, ya kan? Masya Allah. Nah ini, maka pentingnya teman-teman sekalian, kita sebagai orang tua atau para pemuda untuk apa? Berusaha terus tumbuh berkembang di atas ketaatan. Yang kedua, kemudian yang ketiga kata Rasul, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan kaum lelaki yang hati mereka selalu terikat dengan masjid. Masya Allah ini. Ya, hati mereka selalu terikat dengan masjid. Walaupun badannya ada yang di pasar, ada yang di jalan, ada yang di kantor, ada yang di sawah. Tapi hati ini selalu ingat, rindu dengan masjid. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata apa? Tempat di dunia ini yang jika seorang kangen dengan tempat itu bermanfaat adalah masjid. Rasul nggak menyebutkan di sini yaitu orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan pos kampling. Gak ada. Berapa pos kampling itu adalah apa? Tempat orang untuk jaga-jaga malam. Walaupun bukan jaga malam sebenarnya untuk apa? Gaple sama catur. Kalau sekarang berubah jadi apa? Main game. Iya, makanya Masya Allah teman-teman sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali masuk ke kota Madinah, pindah ke kota Madinah, apa yang pertama kali beliau bangun? Masjid. Sebelum beliau bangun rumah sendiri, sebelum beliau bangun balai
desa gitu ya. Belum itu. Yang pertama kali dibangun adalah masjid. Kemudian masjid itulah dijadikan sebagai kegiatan kaum muslimin. Mau ibadah di masjid, menyampaikan dakwah di masjid, mau mengumpulkan masyarakat di masjid, musyawarah di masjid, bahkan latihan perang di zaman itu pun di masjid. Dari masjid itulah, Masya Allah. Kemudian apa? Kemudian bermunculan para satria-satria muda, para tokoh-tokoh masyarakat di kemudian hari. Masya Allah ya. Karena masjid ini luar biasa teman sekalian. Maka Rasul SAW beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul biqai ahabbu ilallah ya Rasul, tempat apa yang paling Allah cintai? Rasul mengatakan masajiduha, yaitu masjid-masjidnya. Kenapa? Kok masjid itu tempat yang paling Allah cintai? Karena masjid adalah tempatnya orang-orang yang baik. Minimal orang pengen baik. Ditanya lagi, ya Rasul, tempat apa yang paling Allah benci? Rasul mengatakan aswaquha, pasar-pasarnya. Kenapa Pak? Kenapa kira-kira kok pasar dijadikan Rasul tempat yang paling Allah benci? Kenapa? Paling banyak orang meninggalkan sholat di pasar. Umumnya ya, pas subuh tembi tekanan pasar. Duhuran agi rame-rame nih. Asar siap-siap tutup. Ya, maghrib ngitung bati. Isya nonton bal-balan. Indonesia kalau Irak. Ya kan? Akhirnya beliau sholat sisan. Nah itu awalnya di pasar. Orang yang paling banyak menipu di mana? Di pasar. Ya, ada orang berkata dusta di pasar, sumpah palsu di pasar, senggol-senggolannya nang pasar. Gitu, Nek masjid dipisah, Pak, laki-laki sini, perempuan di sini. Nek pasar ya senggol-senggolan apa mani arep lebaran. Gitu ya. Masya Allah. Maka kumpul di pasar itu. Makanya Pak, kita kalau sudah selesai urusan di pasar, dang wangsul, dang bali, ampun kebetan teng pasar nih Pak ya. Masya Allah. Ya, itulah pasar. Ya, itulah pasar dan itulah masjid. Makanya Masya Allah, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka apa? Dia akan mendapatkan jaminan, mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Masya Allah ya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, Masya Allah. Orang yang dia bersentuhan dengan masjid, satu, misalkan dia hatinya terpaut. Dua, orang yang membangun masjid, apa keutamaannya? Rasul mengatakan dalam hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah, satu istana di dalam surga. Orang yang bangun, Masya Allah. Orang yang bangun, Masya Allah, mereka itu. Orang yang mereka melangkahkan kakinya ke masjid dapat keutamaan. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, kata beliau, man tawadda'a fa ahsana al-wudu ya thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu ila shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa huttat anhul khati'ah. Barang siapa yang dia berwudu dengan sempurna dari rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali untuk sholat di masjid. Syaratnya apa? Wudu di rumah, berangkat ke masjid. Maka apa? Lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya, melainkan akan diangkat satu derajat, itu satu pahala, dan Allah hapuskan satu dosa sampai dia masuk masjid. Masya Allah Pak. Ini hanya terjadi ketika orang berjalan menuju masjid, tidak terjadi menuju tempat yang lain. Masya Allah. Jenengan penuh pasar gak ditulis pahala Pak nih Pak. Jenengan teng sawah tidak ditulis pahala. Tapi kalau kita ke masjid, Masya Allah, setiap langkah otomatis satu pahala kita dapatkan dan satu dosa akan dihapuskan.
Berarti kalau semakin jauh rumah kita ke masjid, semakin besar pahalanya. Iya apa tidak? Iya. Semakin besar pahalanya dan semakin banyak dosa yang digugurkan. Tapi kok kenapa ya? Masya Allah, kita ini terlalu malas kita ini untuk datang ke masjid. Maka andaikan Bapak sekalian, setiap muslim memahami keutamaan seperti ini, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, saya yakin Pak, mereka akan lakukan walaupun dengan apa? Dengan susah payah. Memang karena apa? Sebabnya itu jahil, tidak tahu ilmu Pak. Makanya Rasul pernah menyebutkan Pak, ada waktu sholat yang paling berat bagi munafikin, sholat isya dan sholat subuh. Rasul mengatakan dalam hadisnya, athqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatus subhi. Ya, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habuan. Ini hadis, perhatikan kata Rasul. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik ada dua, sholat isya dan sholat subuh. Ada Pak. Jadi kalau subuhan kita kok berat, khawatir Pak, jangan-jangan di situ ada tersisip sifat munafikin tadi Pak. Sholat isya awang-awangan, nah itu Pak, itu khawatir, kita waspada. Maka Rasul mengatakan, andaikan mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, ya kata Rasul, lau ya'lamun, andaikan mereka tahu keutamaan pada dua sholat tadi, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan berangkang nih Pak. Kenapa? Lagi rematik orang bisa melakukan berangkang ke masjid. Karena apa? Tahu betapa besar keutamaannya. Perhatikan kata Rasul, andaikan mereka tahu ilmunya. Ini menunjukkan bahwa penyebab terbesar orang tidak punya semangat datang ke masjid karena belum tahu keutamaannya, belum tahu ilmunya. Makanya apa? Pentingnya Bapak sekalian, kita terus mengingatkan tentang ilmu seperti ini. Pentingnya kita ibadah, pentingnya kita memikirkan negeri akhirat kita, ya, dan memikirkan agama kita. Karena Bapak sekalian, kita yakin sekali Pak, harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, keluarga dan anak-anak yang kita miliki, kelak akan kita tinggalkan. Semua ninggalin kita. Kita ninggalin mereka, mereka ninggalin kita. Yang tersisa apa? Amal soleh kita. Yang tersisa adalah agama kita. Nah ini, Masya Allah ya. Ini yang ketiga. Orang yang akan mendapatkan naungan di hari itu, yaitu orang-orang yang hati mereka selalu terikat dengan masjid. Apa mananya? Yaitu rindu dan pingin ke masjid. Tapi aja ngomong Ustaz, wong nyong sering pingin ke masjid. Ngapa sih? Nang dalan pingin pipis, golek WC gratis. Lah, tahu tuh. Kadang-kadang gitu ya. Itu nggak masuk Pak, itu pengen cari untung. Kalau pom bensin kan bayar 2.000, kan masjid gratis, wis bersih, harum, gratis gitu ya. Kalau kiringan asian malah, sumilir. Ini yang ketiga. Sifat yang keempat, Rasul mengatakan, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaihi. Dua orang insan yang saling cinta karena Allah, perhatikan. Jadi dia membangun cintanya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Masya Allah, ini itu dua orang yang saling cinta karena Allah. Ustaz, apa maknanya seorang yang cinta itu karena Allah? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang hidup di masa tabi'in, mengatakan bahwa ciri seorang cinta kepada orang lain karena Allah adalah apa? Dia tidak ridho ketika orang yang dia cintai bermaksiat kepada Allah. Ya, melainkan akan dia nasihatkan, dia ingatkan gitu loh Pak. Makanya kalau cinta kita kepada istri-istri kita karena Allah, bukan sekedar karena fisiknya saja Pak. Cirinya apa? Kita akan selalu menasihatkan istri-istri kita untuk ibadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan.
Makanya kalau ada orang, loh, aku padamu sehidup semati. Ya, ini biasanya pengantin anyar. Ya, wes kembali pol-polan. Aku padamu sehidup semati. Tapi ketika subuhan, ya suaminya gargur-gargur jorakan bayi niku, itu berarti apa? Dia menginginkan cintanya akan apa? Kandas di tengah jalan. Iya, karena apa? Nanti di hari kiamat Bapak sekalian, orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai, justru apa? Mereka saling bermusuhan. Allah berfirman dalam ayatnya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang ketika di dunia mereka saling mencintai, justru kelak pada hari kiamat mereka saling bermusuhan. Suami musuhi istrinya, orang tua musuhi anaknya. Gara-gara kamu sih aku jadi seperti nggak pernah sholat. Ini Pak. Jadi suami istri saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang beriman. Bapaknya beriman, anaknya beriman, suaminya beriman, istrinya pun diajak untuk beriman. Nah, orang-orang seperti ini Allah akan temukan kelak di dalam surga, Pak. Ya, maka Allah menyebutkan dalam ayatnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian anak-anak mereka ikut dalam keimanan. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikutkan, sertakan anak-anak mereka kelak di dalam surga. Allah kumpulkan kembali, Pak. Ini adalah di antara kebahagiaan penghuni surga yang sangat tinggi. Yaitu apa? Bisa bertemu dengan orang yang dulu dicintai di dunia. Coba Pak. Coba ya. Tergambar bagaimana senangnya orang tadi, Pak. Kita contoh ya. Kita misalkan berpisah dengan orang tua. Ya, jangan jauh-jauh. Lebaran lah, cuman setahun nggak ketemu paman, bibi, nggak ketemu ponakan, nggak ketemu bapak ibu ya, karena kita ngerantau. Begitu mau lebaran, kita kan gimana caranya bisa mudik gitu Pak ya. Orang kita ngutang bosnya disit, bos ngutang sit, ngapa sih orang mudik duitin tong, nah, gitu ya. Kita lakukan Pak, demi apa? Demi bisa ketemu keluarga. Begitu ketemu senangnya luar biasa. Padahal kita baru berpisah satu tahun. Masih video call, masih telepon, tanya kabar. Coba di hari kiamat kelak Pak. Tatkala kita sudah berpisah dengan bapak ibu kita sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada telepon, tidak ada video call. Lagi ngapa ya Pak? Nang kuburan loh. Kan nggak ada. Tiba-tiba kita ditemukan Allah dalam surganya, kegembiraan yang luar biasa di situ. Masya Allah ya, kegembiraan yang luar biasa di hari itu Pak. Nah gitulah ya, Masya Allah. Makanya syaratnya apa? Cintanya kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita karena Allah. Bukan sekedar kenapa? Ya wong ini anaknya cinta sama orang tua. Jangan yang suami ya karena bojoku ayu ya dicintai. Jangan seperti itu Pak. Jadikanlah cinta kita kepada mereka karena Allah. Ya tadi bahwa cinta kita kepada mereka dibangun di atas ketakwaan. Ya, kita pingin sholat, istri kita sholat. Jangan biarkan istri kita keluar rumah dengan apa? Tidak memakai jilbabnya. Kan gitu Pak. Ya, iya. Kita jangan biarkan istri kita bergaul bebas dengan laki-laki lain di sana. Ini membahayakan kita dan istri kita gitu loh. Jangan biarkan istri kita itu bergaul di sana dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Salaman, berpelukan. Coba. Yang kita tahu Bapak sekalian, teman-teman saya kita tahu, Rasul mengatakan andaikan ya kepala kalian ditusuk dengan besi ya, jarum dari besi itu lebih baik kata Rasulullah daripada kalian menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kita ridho tidak? Senang tidak ketika istri kita itu kemudian bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya di luar sana? Kita harus cemburu Pak.
Hati-hati ya, kita kalau istri kita pergi kemana dibiarkan dan kita tidak cemburu, naudzubillah. Rasul pernah mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga lelaki yang dayyus. Dayyus itu lelaki yang tidak punya rasa cemburu kepada istri mereka. Insyaallah ya. Nah ini karena Pak, cinta kita kepada istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Gitulah Bapak sekalian. Insyaallah ya. Nah, ini sifat yang keempat. Keempat ya, yaitu dua orang insan yang dia saling cinta karena Allah, bertemu karenanya, berpisah pun karenanya. Kemudian yang kelima, kata Rasul, wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dia diajak ya untuk berbuat mesum, zina, dengan seorang wanita yang cantik jelita dan punya harta serta kedudukan. Tetapi lelaki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan wanita tersebut. Masya Allah, ini betul-betul amalan yang sangat berat. Kenapa? Karena sifat dasar manusia punya sifat apa? Tertarik dengan lawan jenis. Apa maning ayo molek-molek. Ya kan gitu. Tentunya apa? Laki-laki itu Masya Allah Pak, lawong yang ada di mana-mana laki-laki nyari perempuan. Kok di sini ada perempuan yang sudah ngajak laki-laki, maka laki-lakinya pergi malah bodoh teman bocah. Oh Masya Allah. Ya orang menganggap itu bodoh, padahal subhanallah sekali ini amalan yang luar biasa. Makanya Rasul SAW pernah menyebutkan Bapak sekalian, dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah bercerita dulu di masa dahulu ada 3 orang Pak. Ini bagaimana? Karena dia menjaga Allah luar biasa ya. Ada 3 orang ini, dia melakukan perjalanan. Kemudian apa? Dia karena kehujanan atau kemalaman, kemudian mampir di sebuah gua. Dalam dulu belum ada penginapan, carinya gua untuk berlindung. Dia masuk ke gua tersebut, tiba-tiba gua itu tertutup dengan batu yang sangat besar. Batunya jatuh, blek, pas di mulut pintu gua Pak. Orang ini, khawatir mereka kan. Akhirnya mereka dorong, mereka geser, enggak bergeming sama sekali Pak. Saking berat dan besarnya batu tersebut. Akhirnya ketiga orang ini sudah kita angkat tangan. Kita tinggal nunggu matinya kapan. Ini gua di padang pasir loh Pak. Beda kan Indonesia ya, gua masih ada tetesan air gitu Pak. Kalau di sana boro-boro air Pak, kering keronta itu. Maka ketika orang ini hampir putus asa. Di tengah-tengah seperti itu ada salah seorang mereka, ingatkan coba yuk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing kita menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Yang pertama mengatakan, salah satunya ini, ya Allah, dulu saya itu punya sepupu perempuan yang sangat aku cintai. Berkali-kali aku minta dengannya berzina, tapi selalu dia tolak. Tapi satu ketika ya Allah, wanita itu datang kepada saya, mau minjam sejumlah uang. Saya katakan, bukan hanya pinjam, saya kasihkan kepada kamu, yang penting kamu mau tidur sama saya. Wanita tidak mau. Karena sangat terpepet urusan kebutuhan, akhirnya datang lagi mau melayani saya. Ini gak boleh ya wanita seperti itu. Apapun keadaannya wajib menjaga harga dirinya. Kalau ibaratnya mending mati daripada harus seperti itu. Nah wanita keliru. Tapi apa? Begitu si lelaki ini berada di atas tubuh wanita tadi, wanita tadi mengatakan ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Masya Allah. Ternyata ucapan seperti ini seketika itu masuk dalam hati lelaki tersebut dan rasa takutnya muncul kepada Allah. Akhirnya apa? Seketika itu laki-laki itu lari meninggalkan wanita itu. Dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan itu karena Engkau ya Allah, tolong bukakanlah gua ini. Akhirnya intinya guanya terbuka dan ketiga orang ini bisa keluar dari gua. Insyaallah ini keutamaan teman sekalian. Orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah. Dan ingat, siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik.
Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisahnya ya, Allah terangkan dalam surat Yusuf full penuh itu dari ayat 1 sampai terakhir. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam di antara ujian yang Allah berikan kepadanya yaitu tadi digoda oleh seorang wanita. Siapa wanita itu? Istrinya menteri keuangan. Berarti kan orang cantik, punya duit, punya jabatan kan? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan wanita. Lari Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu? Nabi Yusuf meninggalkan yang haram dalam keadaan Yusuf sangat tertarik dengan wanita itu. Ya karena tabiat manusia. Cinta tertarik dengan lawan jenis yang cantik lagi. Kan gitu Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sangat tertarik kepada Yusuf. Yusuf pun tertarik pada wanita tadi. Bahkan Ibnu Abbas ketika ditanya sejauh mana ketertarikan Yusuf itu, kata Ibnu Abbas, Yusuf sempat melepas celananya itu. Namun apa? Ketika itu laula an ra'a burhana rabbi. Andaikan Yusuf tidak tahu, ya tidak mengetahui bukti dari Allah. Akhirnya apa? Rasa takut muncul, kemudian Yusuf berlari meninggalkan wanita itu. Meninggalkan yang Allah haramkan kepada beliau. Kemudian apa? Di kemudian hari kan Yusuf di penjara, kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara. Nah, begitu Yusuf keluar dari penjara, nanti kisahnya di akhirnya kan Yusuf diangkat sebagai apa? Menteri Keuangan Mesir saat itu. Ternyata apa? Menteri Keuangan sebelumnya sudah mati. Akhirnya apa? Istrinya jadi janda. Ternyata apa? Kemudian jandanya ini dinikahi sama Yusuf. Gitu loh. Masya Allah, gantikan dengan apa? Dengan yang halal. Gitu. Jadi prinsipnya gampang sekali teman-teman sekalian, bahwa barang siapa yang meninggalkan yang Allah haramkan karena Allah, Allah pasti gantikan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Siapa meninggalkan yang Allah haramkan karena Allah, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Yusuf meninggalkan yang haram, maka apa? Allah berikan kepadanya yang halal. Masya Allah, luar biasa. Ini ya, ini juga amalan berat Pak. Yaitu apa? Menolak ajakan wanita yang cantik jelita untuk berzina. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam kata Rasul, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah tersebut sampai seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Ya, ini hadis menunjukkan tentang apa? Keutamaan orang yang menutupi, yang merahasiakan apa? Amalan. Berbeda dengan orang di zaman kita, Pak. Apalagi tahun-tahun panas. Itu ya, mau ngasih apa bantuan, kameramen jepret kirim kemana-mana. Lah kita pun yang nggak ada keinginan kadang-kadang latah gitu Pak. Masya Allah ya, lagi kerja jam istirahat, sholat duha, sajadah, difoto jepret. Alhamdulillah pagi ini bisa menjalankan sholat duha, tenang hatiku ini. Masya Allah, sholatnya di musola kecil yang tahu sampai orang Malaysia. Ya zaman sekarang kita ini ya, Jumatan ada kotak lewat jepret, alhamdulillah ada rezeki sedikit gitu ya, 2.000 perak, 2.000 bisa sampai ke Arab Saudi. Orang Israel bisa membaca, kayak mau jenengan sedekah 2.000 perak lagi perang bisa lihat dulu jenengan sedekah, saking apa, saking itu. Masya Allah luar biasa ya. Makanya ini harus ambil pelajaran teman sekalian, ambil pelajaran bahwa di dalam kita beramal hendaknya apa? Berusaha untuk disembunyikan. Kenapa? Karena seorang yang menyembunyikan amalannya ini akan sangat membantu dia untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Tapi kalau kita beramal sukanya diupload banyak orang melihat, nah itu kita khawatir kemudian muncul riya dalam diri kita. Makanya kalau kita melihat kehidupan ulama kita di zaman dahulu, ada sebagian ulama selama hidupnya didapati sholat sunnah di masjid cuma sekali, terus lainnya di rumah. Ya, kalau mau sholat sunnah di rumah, sholat misalkan qobliyah, zuhur di rumah dulu, karena rumahnya dekat masjid.
Ya, begitu masuk masjid udah qomat. Selesai salam pulang lagi. Sholat sunnah ba'diyah di rumah, masya Allah. Dan itu nggak, zaman dulu belum ada HP, jadi nggak perlu difoto, masya Allah ya. Itulah kehidupan para ulama kita. Saking apa? Saking hati-hatinya mereka dari tipu daya setan. Itu apa? Setan itu pingin kita beramal dan tidak ada manfaatnya. Dengan cara apa? Riya, pingin mendapatkan pujian orang lain. Insya Allah ya. Iya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina. Seorang yang dia berzikir kepada Allah, bermunajat, berdoa kepada Allah khaliyan, dalam keadaan sendirian. Fa fadat aina, kemudian saking takutnya dia kepada Allah, ingat dahsyatnya neraka Allah, ingat dosa-dosa dia yang begitu banyaknya, sampai dia menangis Pak, mencucurkan air mata. Ini orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah, inilah keutamaannya. Mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Nah, maka yang Rasul sebutkan di sini apa? Orang yang dia zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan sendirian sampai dia menangis. Kenapa? Ya tadi Pak, orang kalau sendirian berdoa kepada Allah sampai menangis, insya Allah itu ikhlas Pak. Nggak ada orang lihat. Tapi kalau kemudian di depan podium, di hadapannya banyak orang menangis, lah itu yang multi tujuan gitu. Mungkin betul-betul ikhlas karena Allah, mungkin karena apa? Pengen dipandang bahwa orang tersebut adalah orang yang lembut hatinya. Beda lagi. Makanya yang Rasul sebutkan di sini adalah orang yang dia bermunajat kepada Allah seorang diri sampai mencucurkan air mata. Lagi-lagi apa? Rasul mengingatkan tentang amalan hati, yaitu apa? Ikhlas. Ya, karena Bapak sekalian, menangis karena takut kepada Allah ini termasuk ibadah yang luar biasa. Ibadah hati yang luar biasa Pak, tapi harus ikhlas. Maka Rasul pernah memberikan janji Pak dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua jenis mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Apa yang pertama? Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang begadang semalaman karena berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua mata kata Rasulullah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa yang pertama? Mata yang bisa menangis karena Allah. Ustadz, kok saya tidak pernah nangis ya? Didengarkan Al-Quran tidak bisa menangis. Didengarkan nasihat yang lembut pun tidak bisa menangis. Ya, diingatkan tentang hari kiamat, tentang kematian pun tidak menangis. Kenapa kira-kira? Ya, kemungkinan besar karena hati kita keras Pak. Apa yang menyebabkan hati kita keras? Maksiat kepada Allah. Ya, hati yang keras itu disebabkan karena maksiat kepada Allah itu, dosa yang kita perbuat. Ya, sehingga apa? Ketika dapat nasihat tidak masuk dalam hati. Masya Allah ya. Makanya teman sekalian, kemaksiatan itu yang bikin bermasalah hidup seorang. Hatinya menjadi keras, sehingga banyak marah, sehingga banyak mukul istrinya, bentak-bentak istrinya. Akhirnya istri tidak betah, pengen pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya terjadi perceraian, anaknya dikamplengi, kabur juga anaknya. Akhirnya masa tuanya tidak diurusi anak sama istrinya. Apa sebabnya? Maksiat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini teman-teman sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Kita akhiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.